Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum bis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Wa qala aidan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Para tulab wa tulabah, sekarang kita akan mempelajari isi dari atau lafaz dari tafsir Jalalain, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu pedoman hidup kita, yaitu kitab Al-Quran. Kita diantara salah satu syariat untuk menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengetahui apa saja perintah dan apa saja pelarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung dari kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa planet dulu ya, planet Tasik. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Walaqad, dan nyata dan yakin nyata, lam qasam ya. Alimtum geus nyaraho maraneh kabeh. Alladzina ka jalma-jalma itadaw anu parantos ngaliwat batas itu jalma-jalma minkum diantara maraneh kabeh disabti dina poe Sabtu. Faqulna, maka nyarios kami nu agung Allah lahum ka itu jalma-jalma kudu jadi maraneh kabeh kirodatan monyet atau kunyuk khosiina yang dijauhkan semuanya. Faja'alnaha nakalal, dan faja'alnaha, dan kami menjadikan kepada itu kampung atau karena itu siksaan, nakalan jadi pepeling. Nakalan bukan anak nakal ya. 5 terhadap perkara baina yadaiha, antara di hadapan itu ukubah ya. Wama, dan perkara khalfa di satu kangen itu umam ya, umat ya, umat maksudnya. Di hadapan itu umat. Wa ma khalfaha, dan perkara wa ma khalfaha, dan setelah itu umat. Wa mau'idatan, dan dijadikan petunjuk lil muttaqin atau pitutur lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu jalmi-jalmi anu bertakwa. Jadi begini, di hari Sabtu bagi umat Yahudi itu dikhususan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus itu hari itu mah khusus untuk ibadah. Kalau kita sekarang mah mungkin khusus untuk Jumatan gitu ya. Nah, tapi ternyata bagi orang-orang yang nggak bener mah hari Sabtu itu malah dijadikan hari untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di hari Sabtu tersebut ya, di hari tersebut yang termasuk itu di Kampung Ailah, tepatnya di Kampung Ailah ya, kaum Yahudi. Kampung Ailah yaitu di zaman Nabi Daud ya, di zaman Nabi Daud. Nah, di Kampung Ailah tuh yang apa, jalma gak waras mah ya, kurang akal, goblok gitu ya, orang-orangnya tuh. Nah, itu tuh dijadiin waktu untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk-mabukan, yang bagian berzinah gitu ya, yang judi gitu ya, yang suka membuli orang, menganiaya orang, menghina orang ya, ngomongin terus. Wah, ini bagian itu ada tugas-tugasnya tuh kayak gitu uang tuh. Maling kerjaannya tuh. Tadi kebetulan di hari Sabtu ini ada ikan yang tadinya di hari-hari yang lain mah jangankan yang kecil, yang besar pun nggak ada, susah, walaupun ada malah susah gitu ya. Waktu itu mah di pinggirnya tuh, jangankan di pinggir, sampai dikejar ke tengah juga hampir susah ngambilnya tuh. Di hari-hari yang lain mah, ini hari Sabtu ada godaannya tuh,
ikan-ikan tuh udah mah gede-gede ya di pinggir tuh, terus gampang ngambilnya tuh, sehingga ke orang-orang yang tergoda sama ikan-ikan tersebut tuh pada ngambilin gitu langsung. Nggak tahu anak kecil, nggak tahu anak orang tua, pokoknya hari Sabtu tuh kesana langsung ngambil ikan gitu, ngambil ikan sama orang-orang yang apa namanya, sama orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu diingetin sama, tapi tetap aja kayak gitu kerjaannya tuh, diingetin tapi kesana aja gitu ngambil ikan di hari Sabtu tuh nggak ngerjain. Kadang-kadang kan kalau kita mah yang ada yang mengikuti apa yang udah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mah gitu kan, yang mengikuti mah kadang-kadang pekerjaannya tuh bukan itu lagi, yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang apa berdosa tuh ya, pekerjaan dosanya tuh bukannya itu lagi gitu. Malah kalau kadang-kadang nggak sengaja gitu, kalau emang dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mas bagiannya mah gitu kan ya, ini mah terus saja ke situ. Nah itu sebuah tanda kalau dia tuh benar-benar nggak mau dielingan, diingetin tuh kesana lagi gitu ya di hari Sabtu tuh. Nah itu salah satu pekerjaan yang tidak bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus gitu ke sana. Mereka orang Yahudi itu terus saja berbuat jinah gitu. Orang Yahudi itu. Padahal ada banyak sekali ya tanda-tanda gitu ya diberikan kepada, seperti penyakit kotor diberikan kepada mereka tuh ya. Diberikan kepada mereka tuh. Tetap aja gitu ya. Tetap aja nggak dijadiin peringatan bagi mereka tuh, nggak dijadiin gitu. Hingga apa di antaranya tuh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh pekerjaan tuh nggak jauh beda seperti monyet kirodah, makunu kirodatan, kata Allah di ayat yang terakhir itu, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian jadi monyet, jadi kunyuk gitu katanya gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti pekerjaan mereka itu seperti pekerjaan monyet gitu maksudnya tuh. Bukan berarti mereka langsung dijadiin monyet, jadi kingkong, jadi apa namanya, atau serigala gitu, bukan, tapi pekerjaan mereka tuh nggak jauh beda kayak monyet gitu ya, susah gitu, pulang paling ngambil barang orang, paling zina, paling nganiaya orang paling ngambil barang apa namanya, hak orang, gitu pekerjaannya tuh. Itu di Kampung Ayla tuh seperti gitu ya, nggak jauh gitu ya di Kampung Ayla. Langsung di ayat selanjutnya, faj'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Dan hal yang terjadi di Kampung Ayla yang ada di ayat 65 itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mah dijadiin contoh, maksudnya dijadiin peringatan supaya tidak melakukan hal seperti itu, karena udah tahu akibatnya bakal seperti itu gitu kan ya, bakal bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya ya kalau kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau akibatnya tuh bakal masuk neraka gitulah gitu. Kalau mengikuti bakal sebaliknya, bakal masuk surga. Jadi orang-orang yang bertakwa mah seperti itulah, yang gampangnya aja gitu ya. Selain mendapatkan keselamatan di dunia tuh orang yang bertakwa mah kayak gitu. Makanya apa yang telah terjadi kepada Kampung Ayla itu bagi orang-orang yang bertakwa itu dijadiin sebuah peringatan. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang nggak bertakwa itu ya, yang bertakwa yang begini itu ada bahasa di sini baina yadaiha wa ma khalfaha. Itu baina yadaiha itu kalau secara hakikat mah hakikat itu dua tangan ya, tapi itu yang dimaksud di sini mah itu adalah orang-orang yang ya zaman dulu, yang ada di zaman dulu gitu, di zaman yang ada di Kampung Ayla masih gitu, yang kan sebagian ada yang bertakwa, ada orang yang sebagian yang selalu bermaksiat gitu, yang selalu bermaksiat. Yang beriman, yang bertakwa, apa yang telah terjadi kepada Kampung Ayla itu dijadiin suatu peringatan gitu. Bahkan
sampai ke zaman sekarang gitu ya, ke zaman sekarang karena telah mengetahui apa yang telah terjadi di kampung Ailah zaman dulu, itu dijadiin peringatan supaya tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di kampung Ailah. Contohnya seperti hari ini tuh malam Jumat, kalau zaman sekarang mah hari Jumat ya wis untuk Jumatan gitu Kak. Kalau bagi yang mengikuti seperti apa yang telah dilakukan oleh di kampung Ailah, orang Yahudi di kampung Ailah yang wangkelang, yang goblok gitu, itu tidak mau Jumatan tuh, karena mengikuti apa yang telah dilakukan di kampung Ailah gitu. Bahkan zaman sekarang mah lebih bejat pelakuannya tuh daripada yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di kampung Ailah. Orang-orang yang berbuat dolim tuh malah dipuji-puji gitu. Sekarang mah lebih goblok lah gitu pelakuannya tuh. Dipuji-puji orang yang membuli orang tuh, yang menghina orang tuh, dipuji-puji, ditinggi-tinggi. Wah, bagus, pintar. Saya cinta kamu, I love you gini. Wongku, itu sama aja kayak apa yang telah dilakukan. Mendukung kepada kemaksiatan. Tapi kalau kayak apa lagi? Ada lagi yang lebih bejat lagi. Dulu mah orang-orang yang kunyuk lah, dulu juga disebutnya kunyuk ya. Kunyuk yang melakukan ketek ya, kalau di Jawa mah ketek tuh yang apa namanya, yang berbuat zina tuh ya, yang berbuat zina tuh mungkin ketek di zaman dulu mah masih tertutup lah gitu, agak tertutup. Tapi sekarang ketek-ketek zaman sekarang nggak jauh beda seperti ketek beneran gitu ya, yang perempuan ngejar yang lelaki, monyet dikejar, monyet itu tuh monyet lelaki tuh ya. Wah, berzina, ciuman, wah itu udah kayak monyet tuh ya, beneran kayak monyet tuh. Apalagi yang di TV bukan di TV atau yang di HP lah, kemudian sekarang monyet tuh, wah, melakukan perzinahan tuh di kamera tuh disebarin. Tahu yang nyebarinnya tuh, tahu Godzilla, tahu gorila gitu ya. Gorila kali yang menyebarinnya mah mungkin ya. Gorila kayak nama yang nyebarinnya tuh. Itu monyet lagi berzina di kamera, terus disebarin di HP itu. Itu lebih kejam, lebih buruk dari pekerjaannya tuh daripada yang dikerjakan oleh kampung Ailah zaman dulu. Zaman dulu mah nggak ada kamera, ini mah di kamera yang lagi beger tuh, lagi ewean tuh. Aduh, astagfirullahaladzim ya, sebarin. Itu monyet. Astagfirullah, monyet. Aduh, astagfirullah, itu monyet ya. Terus lagi ya, zaman sekarang mah ada lagi kejadian di kampung Ailah ya, di kampung Itali katanya, di Itali ya, di negara lah, bukan kampung ya, ini Itali gitu, kampung mah mungkin gak bersuetan. Itu Itali katanya, itu tuh mobil tuh pada berhenti berapa puluh kilometer gitu, pada berhenti. Kenapa, ada apa ini? Kirain ada tabrakan. Ternyata katanya tuh lagi ngelihat orang yang zina katanya di trotoar, di atas trotoar zina tuh. Di pinggir jalan yang banyak orang lewat itu udah nggak mau, yang ngelihatnya nggak malu, yang melakukannya nggak malu. Itu udah melebihi dari monyet gitu mah. Apakah yang lebih kayak monyet nanti loh, yang lebih monyet kayak monyetnya tuh ya, melebihi monyet ini mau ya, melebihi. Ada lagi ya, itu perempuan dijinahin ya, dinaikin sama anjing itunya apa namanya, peliharaannya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang dengar kita kata ada perempuan yang monyet perempuan yang dinaikin sama kuda sampai mati gitu. Karena kan kontol kuda kan gede ya. Itu terus ada lagi gitunya, lelaki, monyet lelaki naikin kambingnya. Astagfirullah, itu lebih dari pekerjaan monyet, bahkan melebihi dari pekerjaan yang dilakukan oleh yang ada di kampung Ailah zaman dulu, di zaman Nabi Daud, di zaman orang-orang Yahudi. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang tuh lebih bejat melakukannya, lebih bejat, lebih dari manusia, lebih dari monyet lagi pekerjaan itu. Naudzubillah, itu zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Terus lagi apalagi, tapi kalau buat orang yang beriman mah insya Allah
nggak bakalan melakukan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah ya, orang-orang yang beriman yang kuat, insya Allah, yang bertakwa, insya Allah nggak akan apa yang telah dijadiin apa yang telah terjadi itu akan dijadiin sebuah peringatan gitu, sehingga insya Allah imannya bakal tambah. Sebab iman itu adalah yajidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun, yajidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Jadi ketika naik, ketika dia mau melakukan hal-hal yang baik gitu ya, mau mendengarkan mau idatun hasanah tuh didengerin gitu ya, khutbah, terus belajar ngaji dan sebagainya dilakonin gitu ya sama orang yang bertakwa. Tapi bagi orang-orang yang nggak benar, waduh, apa yang telah dilakukan oleh yang nggak benar tuh terus dijadiin contoh. Malah sekarang mungkin baru aja ada yang meninggal, malah malamnya tuh dipakai tempat itu dipakai judi. Astagfirullahaladzim, naudzubillah, subhanallah. Memang bagus gitu ya menemenin orang yang kena musibah, tapi kalau namanya dipakai seperti itu mah astagfirullahaladzim, malah menyinggung orang yang kena musibah mungkin ya, menghelas gitu. Mungkin kalau orang yang beriman mah astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah mungkin ya, bukannya jadi ingetin, diperingetin gitu ya. Orang yang meninggal akan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan selamat atau tidak dari pertanyaan kubur, man rabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka gitu kan ya, wa ma dinuka kan gitu. Wah, kok ada pertanyaan apakah dia itu bakal selamat apa enggak? Harus kita pikir kalau benar-benar kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah dijadiin tempat perjudian. Astagfirullah, bukannya untuk mengaji gitu ya, mengaji atau dikir yang lain gitu ya. Ini naudzubillah, inilah yang terjadi zaman-zaman sekarang, yang bengis tambah bengis, yang serakah tambah serakah, yang yang goblok tambah goblok gitu ya, yang suka menceritakan orang gitu ya di belakang orang ya, atau di di HP terus aja nyeritain kejelekan orang di HP itu. Astagfirullah, naudzubillah, subhanallah. Malah ada yang menyebut yang lain, katanya kelakuan jelek tuh ayo teruskan. Ada yang ngomong kayak gitu, bagus katanya, itu bagus tuh kata setan, aslinya mah bukan kata dia ya, awal. Terus ya kalau ngaji sok yang benar gitu, yang benar cari kiainya yang bisa menjelaskan apakah yang kita temukan di kitab, yang kita temukan di televisi, yang kita temukan di HP pengajian ini, tulisan ini tuh apakah benar apa enggak. Karena setiap tulisan tuh di situ tuh kadang-kadang salah ngetik. Yang tadinya contohnya seperti harokat, yang harokatnya harusnya di kasrokat, ini malah didomahkan. Ya harusnya didomahkan, malah ini jadi fathah gitu kan. Jadi harus punya guru lah ya, punya guru gitu ya, harus punya guru kalau mau ngaji itu ya. Terus yang tahu amalkan, yang belum tahu dicari gitu ya. Yang tahu amalkan, yang belum tahu dicari, itu kata kuncinya ya. Yang tahu amalkan, yang belum tahu dicari supaya kita selamat, nggak ngambil yang nggak benar gitu lah ya. Kan di dalam taklim mutalim hibdu alal jadid gitu, kita harus menjaga dari hal-hal yang baru, termasuk kitab baru gitu ya, HP baru gitu isinya, awas gitu, dilihat benar-benar gitu, harus disaring kalau kita benar-benar mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, di ayat yang 65 sampai 66 di surat Al-Baqarah itu menyebutkan apa yang telah terjadi di kampung Ailah ya, yaitu di kampung Ailah itu orang yang melewati batas, kelakuan melewati batas, sehingga disupatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kunyuk atau monyet, kalau nggak monyet gorila, kalau nggak gorila King Kong gitu ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala tuh kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak benar tuh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kunyuk gitu. Tapi orang-orang yang selain itu sebaliknya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mau menjadikan suatu peringatan bahwa apa yang telah terjadi di kampung Ailah itu sebagai peringatan untuk
apa namanya, untuk sebaliknya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa nanti di ketik di kolom komentar, kalau mau ada yang berkomentar sok nggak apa-apa lah ya. Kalau ada waktu dijawab, kalau enggak ya juga ya wayahe gitu ya. Dicukupkan sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.